Entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, gini, banyak orang itu kan kali ini konten edukasi ya. Banyak orang itu tidak paham uang itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih, ya kan? Nah, kali ini saya akan membuat ada 5 fungsi uang. Apa saja itu? Nah, jadi gini ya, banyak orang itu tidak paham apa fungsi uang. Dikira uang itu cuma menambah kekayaan, uang itu untuk dipamer-pamerkan. Kenapa di dunia ini banyak orang mencintai uang? Sebenarnya tidak. Uang itu cuma berfungsi, ada fungsi sebagai alat tukar. Nah, ini bagaimana kita hari ini belajar tentang uang. Ini sebenarnya Anda bisa dapatkan ini di mata edukasi finansial loh ya, tapi di Success Before 30 nggak apa-apa, kita bagikan secara gratis. Fungsi uang yang pertama itu sebagai alat tukar. Jadi Anda harus tahu, kenapa uang itu berfungsi sebagai alat tukar. Karena zaman dahulu, ya uang itu sebelum abad 16, sistem penukaran alat tukar itu dengan menggunakan sistem barter. Jadi kalau saya mau beli ayam, saya punya 5 telur, ya sudah saya tukar 5 telur saya dengan 1 ekor ayam. Saya dulu saya mau beli beras 2 karung. Saya punya ayam, ya sudah saya tukar ayam 1 dengan 2 beras. Jadi dulu itu barternya itu tidak jelas, ya kan? Jadi karena sekarang uang itu adalah punya satu nilai, maka ada punya fungsinya dan ada nilainya, barulah kita menggunakan uang untuk membarter suatu barang yang kita butuhkan. Jadi Anda jangan benci sama uang, karena uang itu fungsinya cuman alat tukar gitu loh ya. Yang kedua, mengukur nilai. Karena dalam sistem barter sulit sekali mengukur sebuah nilai itu dengan validitas yang sangat bagus. Contoh ayamnya kalau sakit, iya kan? Nah sulit kan? Masa ayam sehat sama ayam sakit nilainya sama? Nggak bisa. Terus ini ayam jantan sama ayam betina. Mana yang lebih produktif? Kalau ayam betina mungkin bisa menghasilkan telur. Nah itu malah untung. Nah kan susah. Makanya diciptakan nilai uang, yaitu mengukur nilai. Makanya uang itu validasinya atau nilainya itu lebih bisa dipercaya. Yang ketiga, uang itu berfungsi menyimpan nilai. Jika Anda petani gandum, Anda belum punya yang namanya uang, maka kamu menyimpan gandum 50 tahun ke depan. Maka bayangkan berapa hektar kamu perlukan untuk menaruh ratusan gandum. Kan susah sekali. Jadi kita harus, nah tapi kalau uang Anda bisa simpan di bank, Anda bisa putar ke dunia usaha, Anda bisa saving ke logam mulia, seperti yang saya ajarkan, maka uang itu punya nilai yang sangat valid ya. Jadi penyimpan nilainya. Kemudian, jadi kalau kita nyimpan gandum, nyimpan beras susah sekali. Makanya nilai tukar itu terus bertambah. Yang keempat, basis dari sistem kredit. Uang juga berfungsi untuk memfasilitasi pinjaman. Jadi misalkan Anda butuh modal usaha, uang itu termasuk juga salah satu alatnya. Jika Anda hari ini ingin bangun bisnis tapi kurang modal, Anda juga bisa. Maka oleh sebab itu, basis dari sistem kredit memang harus ada perputaran. Bahkan kalau Anda mau mengajukan modal kerja, harus dicek dulu validitas usahanya, dan itu semua perlu uang. Anda hari ini mau KPR, itu semua harus dicek dulu. Rumahnya nilainya berapa, baru dicarikan dalam bentuk uang. Susah sekali kalau Anda tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi sekali lagi, Anda jangan benci uang. Bahkan hari ini yang fungsi yang kelima yaitu bersedekah. Bagaimana hari ini sedekah? Uang itu kan titipan Tuhan, ya kan? Beramal, menciptakan sukses di akhirat. Nah, kalau hari ini ada kelebihan uang, jangan lupa bantu fakir miskin, bantu yatim piatu, ya kan? Membangun rumah ibadah, ya. Kemudian menyantuni orang-orang yang kurang mampu, membangun yayasan sosial. Nah, bukankah semuanya itu harus kita garis bawahi? Semua harus dipakai dari uang. Nah, makanya hari ini Anda salah paham tentang uang, benci sama uang, orang yang nggak, dan terus kemudian ada orang mengatakan jangan mencintai uang berlebihan. Uang itu netral, uang itu nggak salah. Dia itu cuma fungsinya sebagai alat tukar. Tergantung Anda mau gunakan untuk apa. So jangan benci uang, oke? Karena uang bisa menciptakan apapun yang Anda inginkan. Nah kalau Anda sudah tahu kesalahpahaman yang tentang uang, saya sudah pernah buat kontennya. Hari ini saya sudah buat. Apa fungsi uang saya sudah buat. Semoga Anda semakin paham dan Anda semakin melek finansial, cerdas finansial. Apa fungsi uangnya sesungguhnya. Terima kasih, ada 2 video di sini. Silakan ditonton dan pasti kontennya bermanfaat. Sukses selalu, salam hebat luar biasa.